Halo teman-teman semuanya, welcome back di channel DR Tutor ya. Oke, di video kali ini aku mau ngelanjutin lagi nih bahas soal tes skolastik untuk materi penalaran matematika ya. Jadi ini yang part 3 nih teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton yang part 1 dan part 2, tonton dulu deh biar nggak ketinggalan. Oke. Nah, teman-teman bisa coba kerjain soalnya dulu ya. Jadi link soalnya udah aku taruh di kolom deskripsi, teman-teman bisa download dulu terus coba kerjain dulu. Nah, nanti kalau udah selesai nyoba soalnya baru tonton pembahasannya ini. Oke. Ya wis, kalau gitu kita langsung aja ya mulai bahas soalnya ya. Soal pertama kayak gini teman-teman ya. Jadi di sini ada sebuah grafik, oke, kayak gini nih grafiknya. Dan kita disuruh nyari apa nih teman-teman? Kita disuruh nyari persentase perubahan pendapatan untuk graf dari kuartal 1 ke kuartal 4. Nah, ayo coba gimana nih caranya? Ini kelihatannya ribet ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman jeli sebenarnya ini nggak ribet gitu ya. Nah, caranya gimana? Coba teman-teman lihat yang sumbu X sama sumbu Y. Jadi kalau ada grafik seperti ini, teman-teman lihat dulu sumbu X sama sumbu Y-nya ini menyatakan apa gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan sumbu X-nya ada tulisan Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September, Oktober sampai Desember. Berarti ini kan kuartalnya. Oke, jadi ini kuartal 1 ya kan, kuartal 2, kuartal 3, ini kuartal 4 gitu kan. Nah, kalau sumbu Y-nya nunjukin apa? Nah, ini kan nunjukin pendapatan. Tapi hati-hati di sini, ini dalam ribuan. Ya. Nah, ya udah. Kalau kita disuruh nyari persentase perubahan pendapatan graf ya dari kuartal 1 ke kuartal 4. Nah, kita fokus ke ya graf ini ditunjukin sama warna apa gitu kan. Di sini kan grafnya warna merah. Jadi teman-teman fokus ke ya garis yang warna merah ini gitu loh. Oke. Nah, sekarang ya teman-teman cari pendapatan graf di kuartal 1 itu berapa? Ayo, berapa coba? Ya ini kan berarti kan 15.000 ya kan? Jadi aku tulis di sini pendapatan graf ya untuk kuartal 1. Nah itu sama dengan 15.000 gitu ya. Oke. Nah ini mungkin dolar gitu ya teman-teman, 15.000 dolar gitu ya. Nah terus kalau kuartal 4 berapa? Nah ya berarti di sini dong ya. Nah yang ini kan berarti kan yang kuartal 1 itu ini, yang kuartal 4 ini berarti berapa? Nah, 30.000. Nah, kalau kita disuruh nyari persentase perubahan pendapatannya gimana caranya? Ayo. Nah, kita cari dulu perubahannya, teman-teman. Ya, jadi perubahannya berapa sih? Ya, berarti kan tinggal ngurangin aja ya. Jadi pendapatan graf di kuartal 4 dikurangin pendapatan graf di kuartal 1. Berarti 30.000 dikurangin 15.000, ya kan? Jadi ini 15.000. Nah, kalau kita mau nyari persentase perubahannya, perubahan pendapatan, gimana caranya? Perubahan pendapatan gitu ya. Nah, ya berarti cara nyarinya simpel aja. Ya berarti perubahannya ini ya, perubahan ini dibagi dengan apa? Ya pendapatan graf di kuartal 1. Oke, jadi pendapatan graf di kuartal 1 oke dikalikan berapa teman-teman? Kalikan 100%. Gitu aja ya kan? Nah berarti ini perubahannya kan 15.000. Pendapatan graf di kuartal 1 juga 15.000. Dikalikan 100%. Ya. Nah berarti berapa nih? Ya udah berarti 100%. Ya kan? Nah udah dapat jawabannya yang E. Jadi sebenarnya nggak susah gitu ya, asalkan teman-teman jeli dalam menginterpretasi data di sini gitu loh ya. Jadi di sini kan ada Moon, ada Binders, ada Smith ya, terus bentuknya kayak gini seolah-olah sulit padahal enggak juga gitu
Jadi teman-teman mesti jeli ya. Informasi apa sih sebenarnya yang perlu kita dapat untuk menjawab soal ini gitu. Itu yang kemampuan yang paling penting yang teman-teman mesti miliki gitu ya. Jadi fokus ke pertanyaannya, terus teman-teman mesti pandai atau jeli dalam mencari informasi yang dibutuhkan untuk menjawab soal. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya teman-teman. Oke guys, lanjut lagi ya. Kita bahas soal yang nomor 2. Kita baca dulu yuk. Mulai bulan April ya, produksi berlian kualitas A, itu diharapkan meningkat 12% per bulan secara kumulatif. Ya. Berapa banyak berlian kelas A yang diprediksi akan diproduksi untuk bulan Juni dalam grafik. Nah, jadi kita disuruh nyari berapa banyak berlian kelas A yang diprediksi akan diproduksi untuk bulan Juni dalam grafik ini gitu. Oke, jadi di sini kita lihat dulu grafiknya teman-teman ya. Sumbu X ini nunjukin apa? Nunjukin kuantitasnya gitu ya. Jadi ini berlian, oke. Nah, dalam ribuan karat. Oke, jadi untuk yang warna biru ini itu berlian kualitas A, oke, yang merah kualitas B, yang hitam ini totalnya ya teman-teman. Kemudian yang sumbu Y ini nunjukin bulannya. Nah, di sini kan disebutin kalau mulai April ya, produksinya kan diharapkan meningkat 12%. Jadi di bulan-bulan berikutnya itu naik 12% secara kumulatif gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau kita disuruh nyari banyak berlian kelas A yang diprediksi akan diproduksi untuk bulan Juni, ya berarti kita fokus ke ini dulu ya, kuantitas dari produksi pada bulan April, tapi untuk berlian kelas A doang. Yang kelas A tadi kan yang warna biru, berarti kan kita perhatikan yang ini nih teman-teman. Ya. Nah, ini jumlahnya berapa dulu? Ini kan 10 nih, ya. Tapi hati-hati ini dalam ribuan karat, berarti ini untuk bulan April produksi berlian kelas kualitas A itu 10.000. Oke, 10.000 karat. Nah, terus kalau kita mau cari banyak berlian kelas A yang diproduksi untuk bulan Juni, gimana caranya? Ya, berarti kita kan mesti cari banyak ini ya, berlian kelas A yang akan diproduksi untuk bulan Mei dulu. Ya, jadi aku tulis di sini produksi berlian kelas atau kualitas A ya pada bulan Mei. Nah, ini cara nyarinya gimana? Ya sesuai dengan informasi yang ada di sini teman-teman. Ini kan meningkatnya kan 12% per bulan secara kumulatif ya. Ya berarti kan meningkat 12% dari bulan April, ya kan? Jadi kalau misalkan bulan April kita bisa sebut 100%, berarti kalau naik 12% berarti kan kita ngitungnya ya tinggal gini doang kan, berarti 100% ditambah 12%, ya kan teman-teman? Ya, ditambah 12%. Nah, dikalikan ya banyak berlian kualitas A yang diproduksi pada bulan April, kaliin 10.000. Nah, ini berapa nih hasilnya? Ya coba teman-teman bantu hitung dong. Gampang kan ini kan? Berarti 112% atau 1,12 kan? Ya. 1,12 dikaliin 10.000. Berarti berapa ini? 1, 2, ya, 00. Nah, 11.200 karat nih. Ya kan? Nah, baru kita nyari produksi berlian kualitas A pada bulan Juni. Simple banget kan sebenarnya. Produksi berlian kelas A pada bulan Juni. Nah, ini juga gitu sama teman-teman. Ya, jadi naik 12%, nah tapi dari bulan Mei bukan dari bulan April. Ya, berarti cara ngitungnya juga sama, berarti ya 100% tambah 12% atau 1,12 dikaliin, nah dikaliin yang ini, yang 11.200 karat ini teman-teman. Nah, ayo coba hasilnya berapa nih? Ya belakangnya kan mesti 4 gitu ya, sininya ya teman-teman ya. Nah, yang mana nih berarti? Coba dong bantu hitung teman-teman. Nah, jadi hasilnya adalah belakangnya masih 4 karena ini kan ada 02 nih, berarti bisa aku
ubah jadi gini kan, 112 ya. Terus dikaliin dengan 112 gitu kan. Nah, udah pasti jawabannya adalah yang ini ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak B yang D nih. Nah, yang mana nih? Ayo coba kita hitung aja deh. 112 kali 112, 4 2 2 ini 211 211 ini ya. 4 4 ini 5 2 1. 12 5 44 ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, masih gampang ya teman-teman ya. Bisa ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ya, kita lanjut lagi ya soal yang berikutnya teman-teman. Jadi di sini kita punya distribusi konsumsi energi ekuivalen dengan energi utama atau minyak. Nah, datanya kayak gini teman-teman. Jadi ini data tahun 2001, yang ini 2011 ya. Nah, untuk distribusinya di sini ada industri yang warna biru ini ya. Industri yang warna merah ini transportasi, yang hijau rumah tangga, yang ungu ini jasa. Oke, nah di sini disebutin totalnya ini segini teman-teman, 213,6 juta ton untuk tahun 2021, yang 2011 naik dong ya. Jadi 236,7 juta ton. Oke, nah pertanyaannya berapa kira-kira persentase pertumbuhan konsumsi energi final, oke, untuk sektor rumah tangga teman-teman, ya, dalam juta ton ekuivalen minyak. Nah, gimana nih cara ngitungnya teman-teman? Ayo. Nah, berarti teman-teman fokus ke ini dulu, ya. Sektor apa dulu yang diminta ini? Rumah tangga. Berarti teman-teman lihat untuk tahun 2001-nya di ini sektor rumah tangga, berarti kan yang hijau ini teman-teman ya. Sama yang 2011 juga sama, lihat yang sektor rumah tangga. Ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini kan sebenarnya untuk tahun 2001 ya, 2001. Nah, itu kan konsumsi energi untuk sektor rumah tangga itu kan 29%-nya nih. Dari mana? Dari ini kan. Totalnya ini kan 213,6 juta ton. Ya. Jadi aku bisa tulis untuk sektor rumah tangga. Rumah tangga ini aja deh, ya. Itu banyak energi yang terpakai berapa? Ya berarti 29% dikaliin 213,6 juta ton. Oke. Nah, untuk tahun 2011 ya berarti kan banyak energi yang terpakai untuk sektor rumah tangga ya 31% ini kan teman-teman ya. Nah, tapi dari ini hati-hati, dari totalnya yang ini bukan yang ini ya, dikaliin 236,7 juta ton. Oke teman-teman, biar beda, yang ini aku namain RT1 ya, yang ini RT2. Oke. Nah, ini sebenarnya kita udah tahu cara ngitungnya, cuman angkanya nggak begitu enak nih. Ya udah ini teman-teman coba hitung sendiri gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman hitung hasilnya yang ini itu sekitar 61,94. Nah, dalam juta ton teman-teman. Satuannya nggak aku tulis gitu ya. Oke, yang ini nanti akan dapat 73,69 juta ton. Ya. Nah, jadi kita udah tahu nih. Oke. Berapa konsumsi energi untuk sektor rumah tangga pada tahun 2001 ini teman-teman, ya. Dan juga pada 2011. Nah, kalau kita disuruh nyari persentase pertumbuhannya, ayo berarti gimana caranya? Yo, bisa nggak? Jadi kalau mau cari persentase pertumbuhannya, ya simple aja teman-teman. Ini kan emang naik nih, dari kesini kan tambah banyak nih ya. Jadi kalau nyari pertumbuhannya tinggal dikurangin aja kan. Berarti 73,69 ya. Dikurangin 61,94. Nah, karena ini kita nyari persentase, berarti dibagi dengan berapa? Ya dibagi dengan awalnya ini 61,94
Nah, terus tinggal dikalikan 100%, teman-teman, ya. Ini tinggal dikaliin 100%. Nah, udah gini aja ngitungnya. Ya, ini angkanya emang nggak enak sih, teman-teman ya. Tapi nanti kalau di UTBK menurutku bakalan dikasih angka yang lebih bagus lah ya. Ini kan cuma latihan. Yang penting teman-teman ngerti ya cara ngolah data yang ada di sini dan cara ngitungnya gitu. Oke? Nah, ini nanti kalau teman-teman hitung itu hasilnya adalah yang E ya. 18,96%. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya, teman-teman. Kita baca dulu yuk. Nah, jadi di sini kita punya data statistik pasar sumber daya alam ya untuk 1 tahun kalender. Jadi 1 tahun penuh, tapi kita nggak tahu ini tahun berapa gitu ya. Pokoknya 1 tahun kalender. Nah, di sini ada produk gitu kan, banyak pekerja dalam ribuan, kemudian nilai bahan atau hasil ekstraksi yang dihasilkan dalam jutaan sama nilai pasar atau market value dalam jutaan ya untuk kawasan Asia dan Amerika. Nah, pertanyaannya apa teman-teman? Kita disuruh nyari ini rata-rata nilai pasar di Asia yang dihasilkan oleh tiap karyawan untuk produk uranium per minggu adalah titik-titik. Nah, gimana nih caranya? Nah, di sini teman-teman perlu fokus nih ya sama apa yang ditanyain di soal. Jadi di sini kan disebutin kalau yang ditanyain itu rata-rata dari nilai pasar atau market value, ya kan? Nah, berarti teman-teman fokus ke kolom yang ini nih, ya. Nah, yang ini. Terus dia kan bilang cuman Asia, ya. Jadi mengucut lagi ke sini, Asia. Ya, kemudian dia bilang untuk produk uranium. Nah, berarti kelihatan nih ini, gitu kan. Nah, terus data apa lagi yang perlu kita dapat? Ya banyak pekerjanya yang ngasilin uranium ini kan, ya kan? Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, kita tulis dulu deh. Jadi untuk uranium ya, sini ya. Jadi untuk produk uranium. Nah kita tahu di sini banyak pekerjanya berapa? Nah, hati-hati ya, ini dalam ribuan teman-teman. Jadi kalau di sini 1542 berarti sebenarnya banyak pekerjanya itu 1.542.000 dikaliin 1000 gitu, ya. Nah, kemudian nilai pasarnya, nilai pasar untuk kawasan Asia gitu ya. Nah, ini berapa? Di sini kan $427, tapi ini kan dalam jutaan. Berarti 427 juta nih, ya. 27 juta dolar. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk rentang waktu berapa? Untuk rentang waktu setahun. Oke. Nah, kita tahu kan tadi bahwa setahun itu kan tadi berapa? Ini kan teman-teman. 52 minggu. Ya, jadi ini sama dengan 52 minggu nih. Oke. Nah, jadi kalau kita disuruh nyari rata-rata nilai pasar di Asia yang dihasilkan oleh tiap karyawan untuk produk uranium per minggu, nah ya berarti kan gampang aja ya. Misalkan ini kita namain R gitu ya. Ya udah R-nya berarti gimana teman-teman? Ya berarti nilai pasar untuk kawasan Asia ya. Oke. Ya dibagi dengan banyak pekerjanya. Ya dibagi lagi dengan 1 tahun ini gitu ya, dimana ini dinyatain dalam minggu, berarti ya dibagi lagi atau dikaliin ya dengan 1/52 gitu. Oke, karena pertanyaannya ini adalah per minggu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngitung ini doang, ini per tahun gitu loh ya. Jadi rata-rata nilai pasar di Asia yang dihasilkan oleh tiap karyawan untuk produk uranium per tahun. Tapi kalau per minggu berarti perlu dibagi dengan 52 lagi, ya. Nah, ya udah, berarti tinggal masukin angkanya kan? Berarti 427 juta dolar ini, ya. Oke. Ini nggak aku masukin ya.
simbol dolarnya ya. Terus dibagi banyak pekerjanya. Berarti ini 1.542.000. Oke, terus dikaliin ya 1/52. Nah, ini angkanya emang agak nggak enak ya teman-teman ya. Jadi kalau di UTBK nanti misalkan nggak boleh pakai kalkulator ya, nanti angkanya akan dibikin gampang untuk dihitung gitu ya. Karena ini cuman latihan, ya udah teman-teman bolehlah hitung pakai kalkulator ya. Nah, nanti kalau teman-teman hitung pakai kalkulator dapatnya bakalan yang ini teman-teman, yang A ya. Jadi 5,3 dolar gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi caranya kayak gitu teman-teman. Ya, bisa ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, lanjut lagi nih, bahas soalnya ya. Kita baca dulu yuk. Jadi di sini kita punya grafik ini teman-teman. Tingkat pengangguran di negara-negara Eropa dalam persen ya. Jadi di sini ada 4 negara nih, ya ada Belanda, Prancis, Spanyol dan Inggris. Kalau teman-teman lihat di sini ya, jadi kalau tahun 2009 misalkan untuk ini nih, untuk Belanda gitu ya. Nah, ini kan 2009 tingkat penganggurannya 4%, terus 2010 turun jadi 2%, 2011 jadi di tengah-tengah sini berarti 3% gitu teman-teman. Ya. Jadi yang sumbu X ini nunjukin tahunnya, yang sumbu Y ini ya nunjukin angkanya gitu ya. Tapi ini angka di sini dalam apa? Dalam persen. Oke, kita lanjut lagi yuk baca soalnya. Nah, di sini diketahui kalau tahun 2009 itu ada segini nih pengangguran di mana, di Belanda ya. Nah, populasi sebanyak ini itu nilainya itu sebenarnya sama dengan 27,53% dari Inggris untuk tahun itu. Oke. Dengan peningkatan populasi tahunan tetap sebesar 0,639%, ya jadi populasi tahunan itu naiknya segini teman-teman, tetap gitu ya. Nah, kita disuruh nyari berapa banyak pengangguran di Inggris pada tahun 2011. Ayo, gimana nih caranya? Nah, jadi gini teman-teman. Kita fokus ke soalnya dulu. Ini kan kita disuruh nyari pengangguran di Inggris pada tahun 2011. Nah, sebenarnya ini bisa kita lihat dari grafik, ya. Ini kan Inggris. Inggris yang mana Inggris? Nah, berarti yang ini nih, ya. Nah, yang ini nih. Oke. Nah, di tahun 2011 berarti kan sini nih. Ya, jadi persentase pengangguran di Inggris gitu ya. Di tahun berapa nih? 2011. Oke, itu ada berapa? Ada antara 6 sama 8, berarti 7%. 7% dari mana? Ya dari penduduk Inggris gitu loh. Ya. 7% ya ini dari total penduduk Inggris. Penduduk negara Inggris gitu ya. Nah, berarti kita mesti cari ini dulu dong, teman-teman. Ya kan? Nah, ini nyarinya dari mana? Ya dari data-data yang ada di sini. Oke guys, kita coba cari nih ya. Nah, jadi di sini kan disebut kalau pada tahun 2009 ya terdapat segini banyak pengangguran di Belanda. Oke, kita terus dulu deh. Jadi tahun 2009 ya. Oke, jadi pengangguran di Belanda ya. Belanda itu sebanyak ini 667.284. Ya kan? Nah, sebenarnya kita bisa merujuk ke grafik di sini teman-teman untuk nyari banyak penduduk Belanda. Ya, jadi dari sini kita bisa cari banyak penduduk Belanda nih. Caranya gimana? Penduduk Belanda. Negara Belanda ya. Caranya gimana? Nah, kita lihat Belanda kan yang mana? Yang ini ya. Nah, tahun 2009 berarti kan yang ini. Jadi di sini kan tingkat penganggurannya kan 4%. Ya. Jadi bisa dibilang 667.284 ini ya. Itu sama dengan 4% atau 4/100 dikalikan ya banyak penduduk Belanda ini gitu loh. Ya. Misalkan ini aku namain B besar gitu. Nah,
Berarti 4% dikali B. Ya kan? Berarti kalau kita mau nyari B, ya udah berarti kan ya 100/4 dikaliin 667,284. Gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa nih cari B-nya. B-nya berarti berapa? Coba deh teman-teman hitung. Yuk, dapat berapa nih? Nah, nanti kalau teman-teman hitung nanti bakalan dapat angkanya segini nih ya. 1668210. Oke, jadi 16 juta teman-teman. 16.682.100 penduduk. Oke. Nah, terus kita lanjut ke kata-kata yang berikutnya. Yang populasinya itu 27,53% dari Inggris untuk tahun itu. Ya. Nah, jadi di tahun 2009 ini ya, populasi atau jumlah penduduk Belanda itu 27,53% dari Inggris, teman-teman. Jadi kalau kita mau cari banyak penduduk Inggris tahun 2009 ya. Jadi banyak penduduk Inggris tahun 2009. Nah, caranya berarti gimana? Berarti kan gini, B ini sebenarnya nilainya kan sama dengan apa, teman-teman? Sama dengan 27,53% atau per 100 dari penduduk Inggris kan, ya. Nah, jadi kalau mau cari banyak penduduk Inggrisnya, ya udah berarti tinggal balik aja kan, berarti 100 per 27,53 ya dikalikan ini 16,6821 ya, 682 maksudku, 682 100. Nah, ini nanti teman-teman bakalan dapat jumlah penduduk Inggris pada tahun 2009. Nah, coba aku hitung dulu deh ya. Hasilnya nanti bakal dapat segini, teman-teman. Jadi 60,59,60,77. Nah, seginilah ya. Ini aku bulatin, teman-teman ya. Nah, jadi 60 jutaan penduduknya pada tahun 2009. Nah, tapi hati-hati, yang di sini yang dipakai kan bukan penduduk Inggris pada tahun 2009, tapi tahun 2011, ya kan? Nah, cara nyarinya gimana? Kalau untuk yang 2011, teman-teman, ini aku kecilin dulu deh, ya. Nah, jadi kita nyarinya ya dari data pertumbuhan ini, teman-teman. Oke? Dari data pertumbuhan yang ada di soal ini, gitu kan? Ini aku geser sini ya. Oke, jadi di sini kan diketahui nih, teman-teman ya. Kalau peningkatan populasi tahunan itu tetap sebesar ini 0,639%. Ya, jadi kalau kita punya penduduk negara Inggris pada tahun 2009 di sini nih, ya, sebanyak ini, teman-teman. Nah, kita bisa nih cari jumlah penduduk Inggris pada tahun 2011 ini gitu loh. Ya. Nah, caranya gimana? Kalau kita cuma tahu persen peningkatannya itu. Ya gini, teman-teman, misalkan kita mau cari jumlah penduduk negara Inggris pada tahun 2010 gitu ya. Ya udah berarti kan 100% ditambah dengan pertambahannya ini, peningkatan populasi tahunannya ini ya, 0,639% ya, ini dikaliin dengan penduduk tahun 2009 gitu aja ya. Kalau 2011, nah, kalau 2011 ya berarti kan sebenarnya sama ya. Ini terus dikalikan, nah tapi ininya yang tahun 2010. Tapi kalau kita mau menyatakan dalam tahun penduduk tahun 2009 ya simpel aja, berarti kita kuadratin aja, teman-teman. 100% ditambah 0,639%. Nah, ini dikuadratin ya, dikali penduduk tahun 2009. Kalau pakai 2010 nggak usah kuadrat, gitu aja. Oke. Nah, berarti ini kan sama dengan 100,639% ya, kuadrat ya dikaliin penduduk tahun 2009 ya. Jadi ini penduduk negara Inggris tahun 2011. Oke. Nah, udah, kita kan udah dapat kan ya, total penduduk Inggris tahun 2011 segini. Ya kan? Berarti kalau kita mau nyari pengangguran pada tahun 2011 ya tinggal ngaliin 7% kan? Aku tulis di sini ya. Jadi
total pengangguran untuk negara Inggris ya tahun 2011 ya berarti 7% atau 7/100 dikaliin ini kan ya 100,639% kuadrat ya. Atau kalau misalkan nggak menyatakan dalam persen kan ini kan dibagi 100 kan ya berarti komanya turun gitu ya. Jadi 1, gini kan. 1,00 gitu ya. 639 sorry 1,00639 ini kuadrat teman-teman ya. Terus dikaliin penduduk tahun 2009 segini 60.596.077. Nah tinggal ngitung ini aja gitu ya. Nanti kalau teman-teman hitung nanti dapatnya yang E ini teman-teman ya. Yang E, oke. Nah sekali lagi ini kan soal latihan gitu ya. Jadi angkanya ya nggak enak gini teman-teman. Teman-teman kalau latihan kayak gini boleh pakai kalkulator lah ya. Nanti kalau misalkan UTBK, misalkan nggak boleh pakai kalkulator, aku yakin angka-angkanya bakal disesuaikan sehingga ya teman-teman ngitungnya lebih gampang gitu ya. Sehingga nggak perlu pakai kalkulator. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa ya, ini lumayan sulit nih soal yang terakhir ini dan agak panjang ngitungnya gitu ya. Oke ya, wis segini dulu ya teman-teman ya untuk sesi pembahasan soal kali ini. Nah nanti akan aku lanjutin lagi di video yang berikutnya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan sesi pembahasan yang berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan mudah-mudahan bisa bantu teman-teman dalam persiapan menghadapi UTBK tahun 2023. Oke, see you guys, bye-bye, thank you.